Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Adelia dengan NIM 12030500118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi hukum dalam instansi kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama ada pengertian mengenai etika. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian ada menurut K. Bertens yang mengatakan bahwa etika itu merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau sistem nilai. Tak hanya itu, K. Bertens juga mengatakan bahwa etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Kemudian ada menurut Jenderal Kunarto yang mengatakan bahwa etika ialah ilmu dan pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma, nilai-nilai atau ukuran buruk baiknya yang berlaku pada masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa etika kepolisian merupakan norma tentang perilaku anggota polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Kemudian Jenderal Kunarto juga mengatakan bahwa etika Polri adalah perilaku etis setiap anggota dalam semua bentuk penugasan agar semua tugas dapat dilaksanakan secara baik sehingga terwujud kondisi keamanan serta ketertiban dengan derajat tinggi di lingkungan masyarakat Indonesia. Kemudian ada pengertian etika yang digunakan dalam profesi kepolisian. Jadi etika Polri merupakan nilai dan norma moral yang dijadikan pedoman tingkah laku etis anggota Polri dalam semua bentuk penugasan. Kemudian, sebagai etika yang diterapkan di lingkungan Polri, merupakan cabang dari ilmu etika atau filsafat moral yang diterapkan di lingkungan Polri. Kemudian, supaya tujuan dalam kepolisian itu tercapai, maka semua tugas-tugas yang menjadi kewajibannya dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan etika atau kode etik dalam kepolisian. Kemudian ada materi, fungsi, tugas, dan tujuan Polri. Yang pertama ada fungsi Polri yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimana salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada tugas Polri menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimana tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, dan yang terakhir ada memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada tujuan Polri di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang menyatakan bahwa mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian peranan etika Polri dalam pelaksanaan tugas Polri untuk mewujudkan tujuan Polri. Prof. Dr. Awaludin Jamin MPA atau Jenderal Polisi Purnawirawan dalam bukunya Agenda Reformasi Polri Pasca Sidang Istimewa MPR tahun 2001, halaman 161 menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum dan etika dalam proses good governance dewasa ini adalah di samping merosotnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat atau law-abiding citizen, dan masih lemahnya kemampuan teknis profesional aparat penegak hukum, yaitu Polri, dengan etika para pejabat penegak hukum. Tanpa etika, wewenang yang dimiliki akan mudah disalahgunakan atau disewenang-wenangkan.
Kemudian selanjutnya pada halaman 162, beliau menyatakan bahwa keadaan, masalah, serta usaha pembangunan penegakan hukum dan etika ialah bagian integral dari seluruh usaha membangun good governance, merubah perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan masyarakat. Kemudian, untuk apa anggota kepolisian mempelajari etika profesi Polri? Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan bahwa etika Polri adalah dasar untuk menanamkan dan menumbuhkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk membantu meningkatkan kesadaran moral dan menjadi siap untuk mengambil keputusan etis yang tepat dan berbobot dalam pengabdiannya selaku anggota kepolisian. Lalu yang ketiga, untuk menjaga martabat kepolisian dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan etika profesi sebagai pedoman moral yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali tingkah laku sebagai anggota Polri dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, bagi perwira Polri dituntut untuk memahami dan menghayati etika profesi Polri secara mendalam, sebab perwira harus memegang teguh kesetiaan dan ketaatan. Perwira adalah pemimpin yang menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Lalu di sini ada sumber kode etik dari profesi Polri. Itu ada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yang dimana menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas anggota Polri harus mencerminkan kepribadian bayangkara negara seutuhnya, yaitu pejuang, pengawal, dan pengayom negara Republik Indonesia. Kemudian harus menghayati dan dijiwai oleh etika profesi Polri yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.